Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un la yatajazza. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana waghfir lana zunubana amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita fikih. Pada pertemuan terakhir sudah cukup lama sebelum Ramadan lalu ya, kita terakhir kali membahas apa? Salat, Bu ya. Tayamum. Belum masuk salat lagi? Oh, belum masuk salat ya. Cepatan saya berarti. Oke, kalau gitu hari ini berarti pada pertemuan sebelum ini tayamum. Mandi sudah ya? Sudah ya, mandi sudah, tayamum sudah. Oke. Sekarang kita masuk ke, mohon maaf, ini pembahasan perempuan, daerah haid dan darah nifas sebagai pembahasan terakhir dalam bab thaharah. Kita baca kitab Matan Ghayat Takrib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhruju minal farji salasatu dima'in. Darah yang keluar dari perempuan maksudnya ya, ini bukan dari laki-laki. Laki-laki tak akan mengalami ini. Salasatu dima'in, ada 3 macam jenis darah. Pertama, damul haidi, darah haid. Yang kedua, wal nifasi, darah nifas. Yang ketiga, wal istihadati, dan darah istihadah. Jadi yang ibu alami, walaupun ada juga perempuan yang tak pernah mengalami seumur hidup. Ada perempuan yang tidak pernah haid seumur hidupnya. Haid itu adalah tanda balighnya perempuan. Keluarnya darah pertama sekali itu adalah sebagai tanda baligh. Bagaimana kalau seandainya dia tak pernah keluar sama sekali? Saya enggak tahu dalam bahasa ada istilahnya. Kalau sudah tua itu nanti menopause namanya. Kalau yang tidak pernah keluar sama sekali itu saya enggak tahu istilahnya apakah sama. Maka darah haid, maka balighnya ditandai dengan umur lagi.
kalau dia keluar darah haid, bisa jadi ada anak umur 12 tahun itu sudah haid. Kalau dia tidak pernah haid sama sekali, kapan dia dihitung baligh? Dia dihitung baligh ketika dia beranjak pada usia 15 tahun. Nah, berarti dia baligh. Baligh artinya apa? Baligh artinya sebagai salah satu orang disebut dengan mukallaf. Mukallaf itu apa lagi? Masih ingat apa itu mukallaf? Orang yang sudah dibebankan hukum kepada dirinya. Maka maksudnya apa? Tak sembayang dia udah berdosa, gitu ya. Nah, kalau dia buat salah dia udah berdosa. Kalau dia buat kebaikan dia udah dapat pahala. Kalau dia tidak mukallaf, maka dia tidak ada beban hukum. Apa syarat orang mukallaf? Satu, baligh. Yang kedua, akalnya sehat. Maka orang gila kalau bunuh orang jadi dosa tidak ada sama dia? Tidak jadi dosa karena dia tidak mukallaf. Tapi bisa jadi keluarganya yang berdosa, membiarkan dia sudah liar begitu, lalu kemudian dia mungkin memang anarkis, kemana-mana bawa parang. Tentu saja pihak keluarganya lah yang harus walinya yang harus bertanggung jawab. Nah, izin Bu ya. Kita makan goreng dari batuk lagi. Nah, sekarang kita kembali pada pembahasan kita. Haid kalau tidak pernah mengalami, maka dia akan maka balighnya ditandai dengan usia. Kita dibacakan definisi satu persatu. Fal haidu, adapun darah haid itu huwa damul khariju min farjil mar'ati, darah yang keluar dari perempuan ala sabilis sihhati, pada saat sehat. Artinya bukan darah penyakit. Ibu sehat walafiat lalu dia keluar, biasanya perempuan teratur keluarnya walaupun angka harinya mungkin tidak sama. Nah, nanti ada yang sebentar, misalkan 3 hari, 4 hari. Normalnya itu 7-8 hari. Jadi 23 bersih, 7 sampai 8 hari itu haid. Tapi ada yang kurang dari itu. Ada yang lebih dari itu. Nanti dibahas berapa lama lebihnya. Karena ada maksimalnya, nanti akan dibahas. Nah, jadi kalau seandainya darahnya keluar bukan karena sakit, artinya tidak ada luka pada bagian mohon maaf itu, ataupun bukan karena, kalau melahirkan ya termasuk terhitung sakit, ada sesuatu yang terjadi sehingga dia menjadi berdarah begitu. Ini tidak normal aja, sudah rutin gitu. Nah, itu yang disebut dengan, walaupun nanti ada rasa sakit, nyeri di pinggang, tapi bukan itu sakit yang dimaksud. Tapi penyebab darah itu keluar bukan karena ada penyakit. Nah, dia keluar karena justru orang normal itu keluar. Justru tak keluar baru mengkhawatirkan, nah gitu. Nah, orang dia tak keluar bukan suami istri ya, artinya perempuan masih lajang tak keluar darah haidnya justru mengkhawatirkan. Kalau dia jadi istri tak keluar justru membahagiakan gitu. Nah, min ghairi sababil wiladah, bukan disebabkan adanya lahiran. Nah, kalau ada lahiran maka namanya lain lagi, namanya sudah nifas. Nah, walaunuhu aswadu, warnanya cenderung kehitam-hitaman. Jadi walaupun ada merah-merahnya dikit, lebih cenderung warna darah haid itu warnanya hitam. Nah, maka jangan takut, oh kok hitam warnanya, ya memang hitam warnanya untuk darah haid. Begitu dalam disebutkan dalam fikih. Adapun pengalaman ibu itu wallahu a'lam, itu semua masing-masing punya pengalaman darahnya masing-masing. Nah, jadi anak gadis kita dia mesti tahu itu tentang darah haid. Bahwa darah haid ini adalah menyebabkan orang junub, artinya dia tidak boleh megang Quran, itu mesti diajarkan. Bersih dari haid, dia mesti diajarkan bagaimana cara mandi wajib. Karena begitu dia bersih haid pertama, di saat itu dia langsung mukallaf. Jadi anak gadis misalnya 12 tahun nih, belum pernah mengalami haid apa segala macam. Haidnya rupanya seminggu setelah itu dia bersih. Hari pertama bersih, di situ dia sudah wajib sholat. Tapi di umur 7 tahun dia disuruh sholat, itu belum wajib, itu ngajarin sifatnya. Ajarkan anakmu sholat, kata Rasulullah, di umur
7 tahun, 10 tahun dia tak mau sholat, jangan disuruh-suruh lagi, tapi dipukul. Nah, jadi 10 tahun pukul, anak laki-laki maupun anak perempuan. Mengapa dipukul? Karena anak 7, anak 10 tahun ini kita udah khawatir, dia udah dekat-dekat masa haid. Dia mesti membiasakan diri sudah. Jadi pukul itu maknanya umum. Nah, kalau mau dipukul pakai uang jajan boleh juga gitu ya. Kalau dipukul fisik boleh, tapi tidak boleh memukul fisik dengan niat menyakiti. Tujuan memukul untuk membuat dia takut. Jadi kalau seandainya digertak-gertak aja cukup, maka jangan dilalukan. Anak ini misalkan dia digertak, dipelototin mata kita, udah takut dia, udah cukup. Nah, tapi ada bujuk model anak ini dipelototin mata kita, nggak peduli dia. Mainkan dulu sedikit kakinya itu ke apa? Kalau mak saya dulu mendayang kelapa itu, tahu mendayang kelapa? Kelapa itu kan kalau buahnya muncul kan ada semacam, nah itu jadi sapu ke kaki, karena anaknya bandel. Kalau anak ibu mungkin tidak seperti itu, ya tak perlulah sampai gitu. Itu definisi pukul itu perlu dipertegas. Sama seperti kalau dalam Quran ada suami boleh mukul istri. Gimana bentuk pukulnya? Orang mukul istrinya sampai biru matanya, ya itu dosa lah, dosa besar itu. Pukul yang dimaksud prakteknya itu seperti kita ambil kayu siwak yang biasa digunakan sikat gigi, yang ukuran sejengkal itu, kan tak nyakitin, tapi perasaannya tergores. Nah, itu yang penting. Nah, dia takut gitu. Suaminya, kok suami saya udah main ini, tapi niat untuk mukul enggak ada, cuman supaya dia takut. Itu definisi takutnya pukul itu. Bukan kayu panjang segini lalu pukulkan sekuat tenaga, itu namanya itu haram hukumnya, enggak boleh. Nah, jadi maksud pukul di situ adalah takut, buat dia takut. Nah, itu maksudnya. Baik istri, suami boleh kalau istrinya tidak mempan dinasihati. Kalau mempan nasihati, maka hukum pukul itu haram hukumnya. Ditakut-takutin pun tak boleh. Kalau dinasihati mempan. Kalau dinasihati tak mempan, kata Allah, maka pisah ranjang dulu. Tak mau suaminya tidur di kasur dia, membuat dia merasa marah, merasa iba hati, lalu dia taubat. Tak mau juga baru pukul tadi. Nah, jadi kalau udah langkah pertama udah selesai, itu nggak boleh dilanjutkan. Langkah pertama tadi apa? Surah An-Nisa ayat 34. Langkah pertama nasihat dulu. Kalau udah selesai dinasihat, udah cukup, nggak boleh lanjutkan. Nah, itu suami ibu ceramahin nanti di rumah ya. Abang kalau aku buat ulah, kata Ustadz itu, langkah pertamanya adalah nasihat. Nah, nasihat sampai mempan. Tak mempan, dah mentok, baru suaminya pisah ranjang. Nah, kita pisah ranjang aja. Kamu tidur di sana, aku tidur di sini. Biasanya perempuan terpukul dengan seperti itu. Rupanya istri ini kalau galak dia dengan suaminya, pergilah kau sana, kata dia. Nampak, maka suaminya tunjukkan sikap tegas gitu ya. Tapi tidak ada tujuan untuk membuat dia terluka sedikit pun. Cuman untuk membuat hatinya merasa takut saja. Rupanya tak mempan juga, itu lain urusan lagi. Nah, itu masalah darah haid tadi. Wan nifasu, adapun nifas, huwa damul khariju akibal wiladah. Ada darah yang keluar disebabkan adanya lahiran. Nah, baik lahiran cukup umur maupun ada yang kurang umur. Nah, wal istihadatu, sedangkan yang ketiga ada namanya istihadah. Tadi ada namanya haid, ada namanya nifas, ada namanya istihadah. Istihadah huwa damul khariju, darah yang keluar fi ghairi ayyamil haidi wan nifas, di luar jadwal haid dan nifas. Kalau nifas tadi ada lahiran, udah jelas dia. Kalau haid ini yang ada masanya. Ibu kan tahu rentang waktu ibu akan mengalami haid itu kan bisa diukur. Walaupun terjadi pergeseran-pergeseran itu biasanya sesekali terjadi dan itu tidak sering. Nah, normalnya kan pas harinya. Ibu bisa hitung. Berarti kalau dokter itu kan bisa diprediksi, ibu pun pasti bisa. Orang kita mengalaminya, ibu mengalaminya dari muda, masa tidak bisa diprediksi? Saya ini perkiraan tanggal sekian saya haid, pasti ibu bisa. Nah, itu namanya disebut dengan jadwal normal. Sekarang apa masalahnya di istihadah? Istihadah ini bisa jadi dia keluarnya sudah di luar jadwal normal.
bisa kemungkinan habis haid, darahnya lagi haid, tiba-tiba tak sembuh-sembuh. Maksud tak sembuh-sembuh itu tak padam-padam darahnya. Maka ibu perlu tahu berapa ukuran minimal orang haid, berapa maksimal orang haid. Nah, dan haid itu nanti kan menentukan. Kalau perempuan dicerai sama suaminya dalam keadaan hidup, sama cerai hidup itu kan ada masa masa iddahnya. Itu berapa? Kan 3 kali masa suci. Nah, apa yang dimaksud suci, apa yang dimaksud tidak suci? Itu perlu dia. Yang tidak suci itu adalah saat haid. Nah, hari ini ibu diceraikan padahal dalam keadaan haid. Maka besok suci. Itu sudah terhitung sekali masa tidak suci. Nah, itu perlu dikuasain masalah itu ya. Ada orang udah 10 kali masa suci, tiba-tiba bersama lagi dia. Rujuk aja lah kata dia. Padahal 10 kali suci tidak suci gitu. Dia batasnya kan 3 kali suci ya, 3 kali suci. Nah, itu nanti dibahas dalam masalah bab tolak. Nah, jadi ada namanya darah istihadah. Ini sering terjadi. Istri Rasulullah ini banyak mengalami ini. Di hadis-hadis kita menemukan istri-istri Rasulullah mengadukan tentang darah istihadah. Jadi darah istihadah ini kalau kita sebut mungkin mudah menerjemahkannya darah penyakit. Kenapa disebut dengan penyakit? Karena dia keluarnya padahal mestinya itu tidak keluar. Nah, maka kita harus tahu berapa lama darah haid itu maksimalnya. Supaya kita tahu setelah itu nanti di luar maksimal berarti disebut darah istihadah. Wa aqallul haidi yaumun wa lailatun. Seringkas-ringkas haid itu sehari semalam. Seringkas-ringkas haid sehari semalam. Jadi kalau seandainya keluar darah ini, maka tunggu sehari semalam. Kalau sekali aja keluar pagi itu misalkan, tidak ada keluar lagi, rasanya udah ini segala macam udah kering apa tidak ada lagi, berarti pagi besok berarti dianggap sudah selesai. Jadi minimal masa haid itu sehari semalam. Tapi sebenarnya kalau ibu kan kalau udah rutin setiap bulan, kita kan bisa tahu berapa normalnya. Kalau 4 biasanya 4 gitu. Paling pun meleset tuh sesekali 5 gitu ya. Tapi kalau biasanya setiap perempuan itu punya masa sendiri. Walaupun 1-2 ada yang tidak teratur. Nah, wa aksaruhu, sedangkan masa yang paling lama maksimal masa haid itu adalah 15 yauman, 15 hari. Jadi ada orang biasanya 5 atau 6 misal. Tiba-tiba di bulan ini lebih. Sampai 10 hari enggak padam. 11 hari enggak padam. Sampai kapan ibu menunggunya? Sampai 15 hari. Masuk hari ke-16, maka ibu harus sholat. Tadi masa haid tadi kan tak boleh sholat. Justru berdosa kalau sholat. Tak boleh sholat. Sampai masuk hari ke-16 belum padam-padam, ibu harus sholat. Mandi wajib. Karena ibu tidak lagi disebut sebagai orang yang haid. Disebut sebagai istihadah. Jadi setiap kali keluar istihadah, mandi wajib lagi? Tidak. Ini mandi wajib sudah selesai tadi. Nah, tapi darah yang keluar kan najis, bersihkan saja. Mau sholat dibersihkan, mau sholat dibersihkan gitu. Tapi mandi wajibnya sudah selesai tadi di hari ke-15 terakhir. Hari ke-16 itu tidak lagi disebut dengan darah haid, tapi disebut dengan darah istihadah. Ingat istilahnya istihadah. Pernah ibu mengalaminya, wallahu a'lam. Tapi kalau dalam hadis-hadis Nabi itu banyak dikisahkan. Sahabat-sahabat bahkan istri-istri Nabi banyak mengalami istihadah ini. Wallahu a'lam apa pemicunya perlu juga kita cari tahu. Tapi setidaknya kita tahu hukumnya dulu. Selama haid tidak boleh megang Quran. Selama haid tak boleh masuk masjid. Selama haid tidak boleh megang Quran, baca Quran, tak boleh solat. Tak boleh berhubungan suami istri. Nah, sampai kapan? Sampai hari ke-15. Hari 15 itu ibu apapun cerita, walaupun darah keluar, ibu
mandi wajib. Kalau begitu ibu mandi wajib tadi, maka status ibu tidak lagi sebagai perempuan yang sedang haid. Darah yang keluar tadi kategorinya sudah istihadah. Darah istihadah tidak menghalangi orang untuk sholat, maka wajib sholat. Nah, hari ke-16 tidak ada cerita. Walaupun darah ada, cuman darah hati-hati, darah najis. Maka setiap kali ibu mau sholat, ibu periksa ada darah enggak, dibersihkan, ganti, buang bekas darahnya, lalu ibu sholat. Begitu dia. Walaupun darah keluar nyucur terus, kalau darahnya lagi nyucur, maka jangan sholat, nunggu sampai dia padam. Nah, sama seperti saya contohkan gini. Saya waktu mahasiswa pernah tawuran sama orang Somalia. Saya dipukul batu di sini saya. Rupanya di sini itu darah susah berhentinya. Maghrib, saya habis main bola. Nah, udah mau maghrib, cucur saudara. Saya padam, saya tidak punya alat apa-apa, saya ginikan saja, tidak bisa. Sholat bagaimana? Tidak bisa, karena itu darah adalah najis. Nah, tapi saya harus menunggu sampai akhir waktu. Berharap sebelum akhir waktu dia sudah padam. Nah, tapi kalau di ujung waktu dia belum padam juga, nggak ada cerita. Saya tetap sholat, walaupun darah masih nyucur. Nah, begitu dia. Jadi ibu mau tahu tangan luka segala macam, tunggulah. Sama seperti maaf, ada orang tiba-tiba dia maaf sekali ya, ini penyakit laki-laki, darah kencingnya netes terus, netes terus. Ada yang permanen, ada yang tak permanen itu. Kalau dia permanen itu tidak ada cerita. Kalau dia permanen itu enggak bisa tunggu-tunggu. Keluar terus dia, habis wudhu netes lagi, wudhu netes lagi, wudhu netes lagi. Kadang kalau yang itu tuh jangan ke masjid lagi ya. Itu kadang saya ke masjid kok bau gitu. Rupanya ini bapak ini kok ada penyakit itu dah. Ibu sebagai istri bilang mau bapak, ibu tak boleh, bapak kecuali ibu pasangkan pempes ke bapak. Tapi bapak ini mana mau dipakai pempes? Kalau mau dipakai pempes tidak apa-apa, bapak setiap kali ke masjid harus pakai pempes bilang. Nah, sama seperti perempuan kena darah istihadah tadi, tidak mau pakai pempes tidak boleh, wajib pakai pempes dia supaya apa? Darahnya jangan netes. Kalau istihadah tadi lewat 15 kan boleh masuk ke masjid kan? Lewat 15 boleh masuk ke masjid gitu. Nah, jadi laki-laki tadi apa? Ada yang tak permanen. Yang tak permanen itu lagi kambuh penyakitnya, netes, dia boleh nunggu sampai ujung waktu. Kalau udah ujung waktu, udah mau habis waktu, udah masih netes juga lagi, udah sholat aja. Walaupun netes, tetap sholat. Nah, gitu, itu penyakit ya. Pasti, itu bukan pasti sih, ada orang yang kena penyakit itu, saya beberapa kali jumpa. Nah, wa aqallun nifas. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Seringkas-ringkas haid tadi sehari semalam, maksimalnya 15 hari, ghalibuhu biasanya sittun aw sab'un, 6 sampai 7 hari. Tapi tak wajib luar itu, ini normal kebanyakan perempuan 6 sampai 7 hari. Nah, tapi kurang dari itu ada yang 4 hari, ada yang 5 hari. Nah, makanya tadi di sini disebutkan ada yang paling sedikitnya 1 hari. Artinya sekali dia keluar, maka minimal sehari itu dia tidak sholat, sehari itu dia tidak, dia nunggu selesai sehari itu baru dia nanti mandi wajib. Nah, mandi wajibnya seperti apa? Sudah dijelaskan. Sama, mandi wajib karena junub berhubungan suami istri dengan bersih daripada haid. Maka hati-hati. Ada anak-anak perempuan mahasiswi nipuin saya. Dipakainya kutek. Saya bilang, kenapa kamu pakai kutek? Saya haid pak, kata dia. Oh, alasan dia bisa diterima karena orang haid tidak wajib wudhu kan begitu. Nah. Cuman dia tidak tahu kalau saya ngaji fikih, saya ngerti masa haid perempuan. Minggu depannya masih pakai kutek. Kamu masih kutek, kamu nggak boleh masuk kelas saya. Tolonglah pak, saya masih haid, pengen kali supaya kutek, kata dia. Oke. Minggu depannya lagi, kutek lagi. Saya bilang kamu jangan nipuin saya. Saya tahu berapa maksimalnya perempuan haid, gitu ya. Kalau perempuan dalam keadaan berkutek, dia mandi wajib, maka mandi wajibnya tak sah. Kenapa? Karena sama seperti orang yang junub karena berhubungan suami istri, tidak boleh ada air yang menghalangi ke kulit, ke kuku dan lain-lain.
Maka hati-hati. Itu anak gadis kita, jangan sampai kita ditipu-tipu sama dia. Kalau dia pakai haid, alasannya kalau bisa tidak usahlah pakai kutek dalam keadaan haid maupun tidak dalam keadaan haid. Sama saja, nanti repot. Tiba-tiba malam tu bersih. Jadi tiba-tiba susah nanti untuk mandi wajibnya. Wa aqallun nifas. Tadi seminimal-minimalnya haid. Sekarang minimal nifas lahzatun, sejenak. Maksud sejenak itu apa? Sekali cek tak keluar lagi dah. Bisa jadi perempuan juga tak pasti menunggu sampai 1 hari. Dan kalau bedanya haid tadi menunggu dia minimalnya 1 hari. Kalau nifas ini bisa jadi cup keluar selesai urusan. Tapi nggak boleh buru-buru ya. Karena begini, beda biasanya perempuan yang operasi dengan normal. Biasanya mohon maaf saya tidak tahu karena saya dulu sering kunjungan pasien waktu dia Syariah Rumah Sakit Zainab. Itu saya tanya kalau yang sesar itu biasanya justru agak lebih jarang keluar darahnya, bisa 2 hari, 3 hari baru keluar gitu. Maka kita harus tahu juga normalnya biasanya. Jangan buru-buru mandi. Tiba-tiba nanti rupanya masih keluar. Itu mandi itu tak perlu buru-buru. Maka kita harus tahu tingkat kenormalannya, kebiasaannya. Wa aksaruhu, maksimal orang nifas situna yauman, 60 hari. Kalau haid tadi berapa hari? 15 hari. Kalau darah nifas dia keluar, maksimal harinya itu 60. Nah, wa ghalibuhu arba'una yauman, meskipun normalnya itu cuma 40 hari. Rata-rata maksimal perempuan haid itu sampai 40 hari. Maaf kok haid pula. Nifas. Nah, tapi kalaupun dia berlanjut, tunggulah sampai 60 hari. Kalau lebih dari 60 hari dia masih keluar, berarti dia masuk kategori darah istihadah. Sudah masuk kategori istihadah. Sama seperti haid tadi, lebih 15 hari maka dia jadi darah istihadah. Begitu juga nifas lebih dari 60 hari maka dia kategorinya adalah istihadah. Wa aqallu tuhri bainal haidataini, seringkas-ringkas suci di antara 2 haid. Antara haid yang satu dengan haid berikutnya berapa lama minimalnya? Pengalaman tadi kan normalnya berapa tadi? Lupa, 23 sampai 24 hari. Normal. Bersih antara normalnya 23 sampai 20. Nah, sekarang kalaupun dia lebih cepat antara haid ini tiba-tiba haid lagi. Berapa lama paling cepatnya? Paling cepat, jangan nanti terjatuh. Biar aja dia jalan. Jangan ditarik-tarik. Paling cepatnya itu adalah 15 yauman, selama 15 hari. Haid nih, suci. Nah, 15 hari lagi itu paling cepat. 15 hari lagi dia. Nah, wala hadda li aksarihi. Adapun berapa lama jaraknya tadi paling ringkas. Tapi kalau lama, berapa lama nunggunya? Tidak ada batasnya. Orang dia keluar-keluar mau gimana maksakannya gitu. Ada mungkin mau 2 bulan dia lagi baru keluar, mau setahun dia lagi baru keluar. Bisa jadi ada yang tidak lancar dalam pendarahan, ataupun bisa ada penyakit, bisa jadi harus diobatin ya. Kata orang kalau bekamnya rutin itu biasanya ada, bisa merutinkan normal gitu. Allahu a'lam. Saya cuma nembak-nembak dengar kata orang saja. Ini kajian perempuan, jadi saya kurang berani untuk terlalu jauh membahasnya. Wa aqallu zamanin, dan usia yang paling cepat tahidu fihil mar'atu, perempuan mengalami haid 9 sinin, 9 tahun. Sayyidah Aisyah nikah sama Rasulullah umur berapa? 6 tahun. Baru serumah 9 tahun. Nah, Sayyidah Aisyah menikah sama Rasulullah di kota Mekah di 6 tahun usianya, tapi tak bersama. 9 tahun baru bersama. Orang Arab tidak sama seperti anak kita. Orang Arab itu, anak SD kita itu udah macam SMA orang Arabnya. Jadi mungkin lebih cepat mungkin ya, badannya cepat besar segala macam ya. Nah, jadi
saya menyangka bahwa kenapa Rasulullah mulai bersama dengan Sayyidah Aisyah di umur 9 tahun, padahal nikahnya sudah di umur 6 tahun, haid. Nah, banyak orang-orang barat bilang Rasul kalian itu pedofil, kata. Kenapa pedofil? Dia menikahi anak perempuan. Di zaman itu normal aja. Sedangkan teman saya, teman sekolah saya dulu di kampung, itu ke satu sanawiyah nikah dia. Sepupu saya itu masih kecil betul nikahnya. Di kampung-kampung biasa. Orang barat mengatakan Rasul kalian itu penyakit. Kenapa? Masa anak-anak dinikahi? Biasa kok di kampung-kampung anak-anak nikah 10 tahun, 11 tahun itu biasa nikah itu. Nah, wa aqallul hamli 6 ashhurin. Tadi masalah haid ya. Jadi anak minimal 9 tahun dia haid. Ada juga nanti dia lebih dari 15 tahun, ada umur 16 tahun, ada 17 tahun. Tapi kita menunggu masa balik itu 15 tahun. Umur 15 tahun, umur kita dah belum juga keluar darah haid. Walaupun nanti keluarnya umur 17, tapi umur 15 itu sudah balik. Salatnya sudah wajib. Nah, begitu. Jadi sebelum 15 kalau dia. Tapi hati-hati, anak kita tidak tahu umur berapa haidnya. Jangan-jangan anak gadis ibu umur 10 tahun dia haid. Normalnya anak Indonesia berapa tahun? 12 tahun haid. Biasa kebanyakan anak perempuan kita ya anak-anak SMP ini mungkin saya tebak-tebak ini sudah haid semua. Tebakan saya aja rata-rata begitu. Anak tingkat SMP di kita. Maka ibu hati-hati, anak ibu harus sudah membiasakan diri sholat sebelum dia beranjak di usia kemungkinan haid. Kemungkinan orang haid seperti ini tidak jauh beda dengan kerabat-kerabat dekatnya. Itu perlu ibu tengok. Ibu dulu umur berapa haid, kakaknya umur berapa haid, segala macam. Itu biasanya tidak jauh-jauh beda. Jadi kalau bisa ditengok, oh kakaknya dulu haid itu di umur 13. Ini diwanti-wanti anak gadis ibu. Nah, masalah pakai jilbab tidak nunggu haid. Hati-hati. Anak perempuan disuruh tutup aurat itu di umur berapa? Tidak ada umurnya. Asalkan dibentuk badan dia sudah mungkin menggoda laki-laki. Apakah dia umur 9 tahun, 10 tahun walaupun belum haid, tapi kemungkinan sudah mulai menggoda laki-laki, maka dia sudah wajib pakai jilbab. Sudah wajib nutup aurat. Jangan nunggu haid dulu. Umur 15 baru haid itu udah besar kali. Jadi umur berapa misalkan ya, ibu tengok anak ibu ini badannya berisi segala macam, cepat-cepat suruh pakai. Tapi kalau masih muslim-muslimo lagi dia segala macam masih ada masih main-main lumpur dia gitu ya. Perlu ditengok begitu. Jadi umur berapa itu tidak ada umurnya. Tapi begitu juga dengan menyentuh salaman antara laki-laki dan perempuan. Di umur berapa dia tak boleh memegang tangan yang bukan mahram dia? Tidak ada umur, jangan umur balik. Umur balik kelamaan. Pada usia dia memungkinkan sudah membuat laki-laki bernafsu memegang dia. Nah, maka ibu anak sudah SMP itu sudah sebenarnya sudah terlambat. Oke lah, satu SMP kalau kita rata-ratakan satu SMP itu jangan lagi dia kasih pegang tangan siapapun. Mau kecuali mahram dia. Siapa aja mahram dia? Ayahnya, kakeknya, siapa lagi? Paman kandungnya, baik dari sebelah ayah maupun sebelah ibu. Kakak, abang-abang kandungnya, adik kandungnya, siapa lagi? Keponakan-keponakannya ya. Itulah batasnya. Sepupunya boleh nggak dia nikahi? Boleh, karena kalau sudah boleh nikahi, maka dia tak boleh lagi. Walaupun antara kita dengan sepupu harus berhubungan baik karena satu rahim. Satu rahim itu wajib berhubungan baik, namanya silaturahim. Silaturahim itu artinya berhubungan baik dengan orang yang satu rahim dengan kita. Sepupu kita masih satu rahim dengan kita. Tapi walaupun kita harus saling kunjung, harus saling berbuat baik, tapi aurat tadi sudah ada batasnya. Nah, jadi saya sengaja itu banyak orang menyangka bahwa nunggu haid dulu lah. Enggak. Tidak, kalau nunggu haid itu nanti wajib sholat nunggu haid.
Tapi kalau masalah aurat, masalah sentuhan itu tak nunggu haid. Nah, gitu ya. Lanjut lagi pembahasannya. Wa aqallu tadi di batas minimalnya 9 tahun, biasanya 9 tahun perempuan haid. Bagaimana kalau anak 6 tahun keluar darah? Maka kita belum menganggapnya itu, karena belum lagi sampai di usia minimal dia mengalami haid. Itu mungkin ada penyakit dan segala macam. Wa aqallul hamli, adapun kehamilan, wa aqallul hamli, adapun kehamilan, aqallu setidak-tidaknya sittatu ashhur, 6 bulan. Ini ceritanya melahirkan tadi ya. Wa aksaruhu arba'u sinin, dan kebanyakan paling lama usia janin itu adalah 4 tahun. Ada ibu yang ini sampai 4 tahun hamil. Tapi bisa jadi ini terjadi ya. Wa ghalibuhu, dan kebiasaannya tis'atu ashhurin, sebanyak 9 bulan. Nah, jadi Imam Syafi'i, ada ulama-ulama yang kalau kita baca riwayat hidupnya sampai 2 tahun di rahim ibunya begitu ya. Ada yang lebih 9 bulan, ada yang setahun lebih ya. Wa yahrumu bil haidhi wan nifasi, haram bagi orang haid dan nifas. Kalau istihadah tadi kan tidak ada yang haram sama dia, karena dia seperti darah luka, seperti itu aja, darah penyakit namanya, darah penyakit kan. Sedangkan haid dan nifas ada hukum. Dilarang dia, haram baginya sama niyatu asya, 8 hal. 1 as-salah, salat. Haram hukumnya salat. Bukan hanya tidak boleh ya, justru dia kalau sengaja melakukannya dia bisa berdosa. Maka dia tidak lakukan. Jadi ibadah kami apa Pak Ustaz? Banyaklah. Kan bisa zikir. Kan zikir juga, boleh enggak perempuan berzikir bagi yang keadaan haid? Boleh, enggak masalah. Yang tak boleh salat, saum, puasa. Yang ketiga qiraatul Quran, membaca Quran. Membaca Quran, dia hafal misalkan qul huwallahu ahad, bismillahirrahmanirrahim, ikut dia majelis ini. Kalau dia ikut majelis ini dalam keadaan haid, tadi kan ada baca yasin, ada taklim tahlil, dia diam aja. Nah, nanti ketika pengajian silakan ikut. Tapi ketika ada baca-baca, kecuali di luar Quran. Nah, berdoa misalkan tadi ustazahnya, ya dia aminkan, gitu ya. Tapi yang giliran baca Qurannya, dia diam aja. Enggak usah diikutin. Nah, mendengarkan dapat pahala insyaallah. Tapi kalau dilafazkan dia berdosa. Jadi yang ikut haid tadi, ada yang membaca, dia mendengar, dia dapat pahala. Tapi kalau ikut membaca dia berdosa. Hati-hati ya. Jadi kalau yang haid ikut majelis ini, pas yasinan, tahtim tahlil, dia diam. Diam saja. Nah. Yang keempat, masu mushaf, menyentuh mushaf, menyentuh Quran. Kecuali yang di Quran dibuka di HP, enggak masalah. Yang ini Quran kertas tadi tak dibaca, dia dipegangnya gitu. Itu enggak boleh. Itu ada aturan mainnya, harus suci, enggak boleh dalam keadaan haid. Wa hamluhu, ataupun digendong sama dia. Digendong sama dia. Kecuali dalam tas, digendong sama dia jadi masalah. Ini langsung di Quran itu dipegang sama dia. Tutup memang covernya, tapi digendongnya gitu. Itu tak boleh. Tapi kalau yang menyentuh tadi dibukanya, disentuhnya, itu tak boleh. Nah, itu bedanya mushaf dengan Quran digital. Kalau mushaf itu kan kertas yang ditulis Quran. Itu berbeda. Kita kalau baca Quran itu pakai HP berpahala, tapi di mushaf pahalanya lebih besar. Nah, lebih besar. Mana lebih besar, baca Quran kita melalui hafalan atau melihat? Melihat lebih besar pahalanya. Nah, karena apa? Karena Quran itu melihatnya saja itu sudah ada pahala. Bagi yang hafal Quran itu keuntungan besar, tak ada mushaf dia tetap bisa baca Quran. Nah, kalau kita yang tak hafal nih, yang nunggu ada mushaf, duduk lagi, segala macam, panjang urusan kita. Kalau mereka kapan saja bisa, itu keuntungannya gitu ya. Nah, tapi kalau tujuannya cuma sekedar baca, maka tak perlu pusing-pusing. Membuka Quran lebih besar pahalanya lagi. Nah, maka begitu ya. Maka menghafal Quran bukan sekedar tujuan membaca. Kalau sekedar membaca, membuka Quran, melihat langsung, itu pahalanya lebih besar. Begitu dalam kitab Tibyan dijelaskan. Tapi tujuan kita adalah bagaimana Quran itu terus terjaga dalam diri kita. Kapan saja kita waktu kosong, kita baca Quran. Itu tujuannya kita, supaya kita sholat kita bisa lama, karena hafalan Quran kita banyak, kan begitu.
Karena kalau dalam solat, bolehkah membuka Quran? Boleh. Menurut sebagian ulama, cuman lebih besar pahalanya kalau dia tidak buka. Nah, itu pula terbalik dia jadinya. Nah, gitu ya. Maka perempuan yang hafal Quran tentu saja dia harus gunakan itu dalam sholat supaya sholatnya bisa lebih lama. Begitu tujuannya. Nah, apalagi wadukhulul masjidi, masuk masjid. Nah, di sini memang terjadi perbedaan. Masuk masjid. Ada yang mengatakan, oh itu kan dulu tidak ada pempes segala macam, sekarang kan sudah ada pempes. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu tetap umum, perempuan bukan masalah darahnya cecer atau tidak tercecer, tapi dalam keadaan badannya dalam keadaan tidak bersih. Nah, gitu. Wa tawaf, begitu juga perempuan yang tawaf tidak boleh tawaf dalam keadaan haid. Maka jalan keluarnya sekarang alhamdulillah sudah ada obat untuk menghentikan haid. Nah, biasanya kalau jamaah saya umroh, saya tanya ibu haidnya hari apa gitu. Kalau dekat waktunya belilah obat gitu. Nah, ada. Kalau tidak nanti jadi repot karena dia tak boleh ikut. Nah, khawatirnya dia udah mau pulang, haidnya belum padam, kan itu yang khawatir kita. Kan tidak mungkin ditinggalkan sendiri dari situ, kan? Nah, maka diupayakan dia. Kalau kecuali dia di sana misalkan seminggu, haidnya selesai 3 hari lagi, ya tidak apa-apa, dia nunggu. Nah, cuman karena tidak boleh, dia kan tawaf, sa'i tidak boleh. Kalau ihram kan boleh, yang tak boleh tadi adalah tawaf, tak boleh. Sa'i, tawaf dulu baru boleh sa'i gitu. Wal wat'u, mohon maaf, berhubungan suami istri juga haram hukumnya dalam keadaan haid. Wal istimta bima baina surra wa rukbah. Maaf ini agak jorok kedengaran. Bermesra-mesraan dengan suami antara pusar dan lutut. Nah, itu juga haram hukumnya. Nanti detailnya suruh ibu-ibu menjelaskan. Wa yahrumu 'alal junub khamsatu asya'. Dan haram bagi orang yang junub 5 macam: salat, baca Quran, menyentuh Quran, membawa Al-Quran, menggendong Quran, tawaf dan berdiam di dalam masjid. Wa yahrumu 'alal muhdisi salasatu asya'. Sedangkan orang yang cuma berhadas ini berarti batal wudunya, dia cuma tidak boleh salat, tawaf, menyentuh Quran dan menggendong Quran. Nah, ini bedanya junub dengan junub ini kan hadas besar. Jadi hadas itu ada 2, ada hadas besar, ada hadas kecil. Kita berhadas besar bisa jadi karena kita berhubungan, bisa jadi karena kita dalam keadaan haid, nifas. Sedangkan hadas kecil itu disebabkan karena kita batal wudu. Kalau batal wudu tidak banyak larangan kita. Yang tak boleh, yang tak sah cuma solat, tak bisa. Tawaf, kalau tawaf itu memang harus berwudu. Memegang Quran, itu pun diikhtilafkan oleh ulama. Tapi kalau junub tadi banyak larangannya. Nah, itu dia. Sudah selesai masalah bab darah ini. Ada yang ingin diskusi, saya persilakan. Baik berkaitan dengan ini maupun hal-hal lain. Jika tidak ada, kita sudahi lagi. Pertemuan berikutnya kita sudah masuk dalam pembahasan solat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada berarti sudah paham semua, tak perlu kita perpanjang-panjang lagi. Baik. Ibu nanya yang berat-berat dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana hukumnya bagi orang yang minum obat agar tidak datang haid selama bulan Ramadan? Nah, ini cerdik nih. Dengan tujuan agar bisa puasa full di bulan Ramadan tersebut. Kita bahas yang pertama dulu. Haid itu yang membuat orang tak boleh puasa itu kan haid. Nah, apapun alasannya, asalkan darah tak keluar berarti dia belum haid. Mau disumbat semua dia pakai apapun itu, asalkan darah tak keluar, mau pakai obat, mau apapun jenis obatnya, asalkan tak keluar darah berarti haid belum terjadi. Selagi dia belum tidak haid, maka dia wajib puasa.
Tapi sekarang kita bicara afdol. Mana yang lebih afdol? Dia biarkan haid lalu dia tak berpuasa, atau afdolnya dia tahan haidnya supaya dia full Ramadannya. Maka lebih afdol dia biarkan itu normal terjadi. Tapi kalau ibu ini maksa dia, asalkan darah tak keluar, maka dia belum haid. Selagi dia tak haid, maka dia wajib puasa. Saya mohon maaf, ini agak jorok sedikit. Saya contohkan gini. Ibu haid misalkan tanggal di hari ini haid seharusnya. Hari apa ini? Hari Jumat. Suami ibu dari luar kota cuma punya cuti hari Jumat, Sabtu, Minggu. Apa rasanya suami ibu udah 3 bulan tak pulang? Pulang ke rumah ternyata bini lagi haid. Maka ibu takut, suami ibu tak nyaman. Takut nanti jajan-jajan pula dia keluar sana. Maka ibu dah tahanlah darah haid ini dulu. Minumnya obat demi kemaslahatan agar suaminya jangan buat jahat. Dijaganya suaminya. Maka rupanya pas di bulan Ramadan maka dia tetap harus puasa karena darahnya tidak keluar kan. Gitu deh. Dari secara hukum dia tetap wajib puasa selama darah tak keluar, pakai apapun caranya. Tapi kita kalau bicara tentang afdol, mana yang lebih afdol, tentu lebih afdol biarkanlah itu normal. Nah, karena itu kodratnya perempuan, khawatir kalau ditahan-tahan gitu ada resiko untuk badan dan lain-lain. Nah, itu sebaiknya tidak elok. Nah, itu Bu ya. Ya, tapi kadang-kadang ada yang memaksa kita, namanya juga ada canggih kan, ada hal-hal yang mendesak, ya apa boleh buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah wanita yang belum bersuci dari haid berhubungan suami istri sebelum mandi wajib? Haidnya sudah berhenti. Dia belum mandi lagi. Nah, berarti dia belum suci. Sekarang pertanyaannya, dia masih dalam masa haid atau tidak? Yang dilarang tadi kan dia masih dalam masa haid. Yang dilarang kan masih dalam masa haid. Kalau dia tak mau mandi wajib, sampai 10 hari tak mau dia mandi wajib. Bandel ibu ini misalkan, mandi wajib tak mau dia. Sekarang status dia masih haid atau tidak? Kan tidak. Dia mandi aja, mandi junub tidak? Misalkan dia mandi setiap hari, cuma mandi junub nggak mau, dah mandi junub lama, nggak mau kudu, biar aja lah. Dia masuk neraka, kan ada orang yang. Nah, yang penting status haidnya tidak ada lagi. Kalau masa status haidnya sudah tidak ada lagi, maka dia boleh berhubungan. Ya, masalah mandi kan masalah dia mencucikan diri dia. Bukan dia membatasi dia habis masa haidnya. Sekarang pertanyaan saya, ibu ini tadi saya contohkan, ibu ini dah awal bulan kemarin dah habis masa haid dia. Saking bandalnya ibu ini dah sebulan tak mandi wajib. Diingat-ingatkan tak mau. Ada ininya lah ibu ini misalkan kan. Nah, status dia haid kata lagi kan tak haid. Kalau kita bilang masih haid, pusat dia belum mandi wajib, berarti sholat belum wajib dia. Enak kali ibu nih, itu nggak salah lagi dia mandi wajib gitu. Itu masalah ya. Intinya yang dilarang tadi kan perempuan haid. Nah, itu dia. Cuman kan kotor dalam tuh belum dibersihkan. Perempuan pun tak nyaman dalam keadaan seperti itu. Bagaimana caranya supaya kita bisa fokus sholat, tidak memikir hal lain? Ini berat. Nah, agak mustahil. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Berat sholat itu, kecuali orang-orang yang dah mampu khusyuk. Bagaimana cara khusyuk? Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dalam sholat itu ingat mati. Jadi sholat itu anggap itu sholat terakhir. Artinya wah ini mungkin maghrib nih terakhir nih, isya nanti tidak bisa sembahyang lagi. Tapi menghadirkan itu dalam sholat kita berat pula. Maka ulama ngasih tips-tips. Macam Imam Ghazali mengatakan pandangan tak boleh luas. Kalau pandangan luas nanti lewat orang apa pula terbayang sama kita. Pastikan kita udah punya ruang khusus sholat. Pandangan tak luas, maka sholat depan kaca itu hukumnya makruh. Kenapa? Pasti tertengok, berkata-kata dalam hati ketika kita melihat wajah sendiri. Nah, habis itu menahan buang air, itu makruh sholatnya. Hentikan sholat di saat sudah terdesak, karena sudah makruh. Maka lepaskan.
masuk lagi sholat. Maka kata Rasulullah apa? Iza quddimal asya' fabda'u bi. Kalau makan malam udah terhidang, makan dulu baru sholat. Supaya tetap khusyuk. Jangan nanti terbayang-bayang sama kita, aduh kakak udah masak tadi gitu. Apalagi suami yang mungkin kelaparan, istrinya udah masak enak. Orang ngantuk berat, mana yang lebih afdol? Sholatlah biar tidurnya enak. Enggak begitu. Tidurlah biar sholatnya enak gitu. Yang khawatir tapi kita yakini jangan bisa bangun ya. Jangan, kalau malam itu memang agak ya ragu kita gitu. Tapi ada orang yang mungkin kalau kita sanggup meyakinkan diri kita bangun, aku pasti terbangun nih tengah malam ini. Isya ini berat kali. Maka enggak usah sholat isya dulu, nunggu terbangun nanti. Afdalnya begitu. Karena lagi sholat dalam keadaan terkantuk itu tidak baik. Nah, tapi jangan jadi alasan nanti aja masih ngantuk, enggak bisa. Ini kalau bisa ditangani dengan tidurlah dulu. Nah, begitu yang paling afdal. Sama seperti orang baca Quran, ngantuk berat. Baca Quran dalam keadaan ngantuk berat itu bisa haram. Di mana letak haramnya? Udah tak sambung lagi ayat 1 lompat ke ayat kelima. Itu udah bisa haram hukumnya. Maka anak-anak ngapal Quran harus istirahat cukup. Jangan ada jam-jam istirahat digunakan dengan baik. Maka ibu pun hati-hati. Ada itikaf tuh kadang salah saya lihat prakteknya apa. Kadang itikaf jam 1 malam sampai sholat subuh. Sholat subuhnya bantu teler dia. Tahajudnya kuat. Sholat subuhnya tak afdal karena sholat subuh itu sholat wajib. Maka afdalnya tidur dulu sebelum subuh supaya bangunnya segar. Baca Quran tadi itu pun kalau udah ngantuk berat rasanya di stop dulu. Panjangnya. Ada suami istri punya anak bercerai. Suami istri bercerai ini mungkin punya anak karena suatu masalah, singkat cerita masing-masing sudah menikah lagi. Anak mereka setelah perceraian tinggal dengan orang tua perempuannya. Si perempuan mau bawa anaknya tapi tidak diizinkan orang tua perempuan. Si perempuan mau membawa anaknya tapi tidak diizinkan orang tua perempuan dengan alasan tidak teman lagi. Tidak ada teman lagi selain cucu. Itu neneknya yang melihara dia, gitu kan? Apakah si perempuan berdosa tidak mengurusi anaknya padahal mau dibawa dan diurus tidak diizinkan oleh orang tua perempuannya? Kalau nafkah tetap dikasih tapi tidak sepenuhnya karena perempuannya menikah lagi dan bapak sambungnya lebih peduli menafkahi. Pertama, ini kan masalah hadonah ya, masalah pengasuhan. Anak yang belum mumayyiz artinya ya kalau di negara kita ini mumayyiz itu 12 tahun. Tapi kalau dalam kitab fikih kadang disebut 7 tahun, 10 tahun. Anak mumayyiz itu belum bisa menentukan baik buruk. Anak mumayyiz cerai sama ayahnya, masih hidup dua-duanya, salah satunya wajib emaknya yang megang hak asuh. Begitu dia mumayyiz, maka anak itu dikasih pilihan, mau sama ayahnya atau sama emaknya. Kalau dia bilang sama emaknya, sama emaknya. Kalau dia mau ayahnya, sama ayahnya. Tapi selagi dia masih usia mumayyiz, tidak ada pilihan, harus emaknya yang melarang, karena dia butuh emak. Salah ini tadi, kenapa neneknya pula? Apa cerita neneknya? Nggak ada hak neneknya di situ. Nggak ada hak neneknya di situ dalam pengurusan. Nggak ada temannya lagi cucunya. Nggak begitu caranya. Nah, anaknya tadi bawa emaknya tadi itu kan begitu. Jangan anak cucu ini nggak ada hak nenek itu. Begitu itu perlu dikasih tahu ke neneknya. Jadi ini bukan masalah perasaan, ini masalah hukum. Kalau nanti udah berdamai-damai antar keluarga itu urusan lain. Ini masalah hukumnya begitu. Masalah nafkah yang tak dinafkahi lagi itu adalah janda. Sedangkan anak tak putus nafkah. Ingat, misalkan saya nih bercerai dengan istri saya misalkan, maka istri saya tak saya nafkahi lagi. Tapi anak saya tadi itu wajib saya nafkahi. Nah, jangan suami baru istri kita tadi disuruh untuk menafkahi. Dia apa urusan dia? Aku gak ngapa-ngapain kok, aku pernah biayai, kata dia. Nah, jangan, itu masih kewajiban dia. Adapun istrinya tadi, mantan istrinya tadi itu,
Kalau usia anaknya masih kecil dan dia tidak bisa ngapa-ngapain gara-gara itu, dia boleh dapat upah ngurus anak dari mantan suaminya. Namanya bukan nafkah, tapi namanya upah ngurus anak. Ya normal-normal aja lah dikasih. Misalkan anak dititipin berapa makannya sebulan, 2 juta, titip 2 juta. Untuk maknya kasih 1 juta. Jadi ibu kalau dapat suami duda, ya jangan ibu marah kalau dia ngasih duit kepada mantan bininya. Bisa jadi mantan bininya itu punya anak yang masih diasuh, masih bayi misalkan, mandinya pun di ini kan. Walaupun itu anak dia berhak dapat upah karena dia tak bisa ngapa-ngapain gara-gara ngurus anak itu. Begitu dia ya. Gitu. Jadi nenek tadi perlu disadarkan, Nek, ini bukan masalah nggak ada cucu. Cuman kalau ada berdamai antar keluarga kan tak jadi masalah. Misalkan iba pula hati nenek nanti stres dia gara-gara itu, ya udah kita kompromi. Tapi masalah nafkah nggak bisa dikompromi kan. Jangan sampai nanti laki-laki itu merasa anak dah nikah lagi pun bini aku tu sama laki-laki kaya. Jangankan laki kaya, bini kaya pun tak ada hak suaminya untuk tidak menafkahi. Kan pernah saya contohkan, suaminya gajinya cuma UMR. Berapa UMR? Cuma 3 jutaan ya. Bininya direktur, gajinya 30 juta. Kira-kira wajib nggak suaminya nafkahi? Tak terputus kewajiban itu. Tetap wajib dia nafkahi. Kecuali istrinya bilang, udahlah, nambah-nambah gigi aja itu, kata dia. Pakailah untuk minyak motor kamu, kata dia. Tapi suami yang tegas, dia takkan mau itu dilonggarkan. Karena di situ harga diri dia kan, depan suami istrinya. Walaupun kamu kaya, tetap kamu harus saya nafkahi. Walaupun nambah gigi kah kamu bilang atau apapun itu, ini harga diri saya, supaya kamu jangan menginjak leher saya, kan begitu. Nah, cuman kalau tidak ada harga diri laki-laki ini, senang dia. Oh iyalah, kata dia. Dipujuk-pujuknya, udah dia jangan kasih nafkah lagi ya. Kamu udah banyak duitmu. Enggak ada harga dirinya. Tapi walaupun dia miskin, dijalankannya kewajibannya, pasti istrinya sungkan sama dia. Nah, itu dia kata kunci. Nah, tapi bolehkah istri membebaskan kewajiban nafkah kepada suaminya? Kalau dengan ridho, tidak ada paksaan, itu boleh. Tapi jangan permanen ya, jadi tiba-tiba nanti, karena aku udah kau bebaskan. Ya bang, aku udah bangkrut bang, kata istrinya. Akan dulu udah pernah kau bilang tak usah dinafkahi lagi ya. Jangan, itu harus ada di keadaan selama aku berduit bang, abang tak usah nafkahi aku, diikhlaskannya. Keikhlasan boleh. Sama seperti ibu misalkan punya penghasilan banyak, beli ini, beli itu, beli ini. Bapak itu tak boleh dia memakai sembarangan harta ibu. Tetap dia izin. Dek, abang pakai ya, segala macam. Nah, begitu. Nah, kalau ibu izin silakan. Kalau ibu tak izin ya tidak boleh gitu. Itu bedanya laki-laki sama perempuan. Masya Allah. Maka sering saya katakan bahwa si laki-laki itu, si suami itu tidak bisa dia menzakatkan istrinya. Karena istrinya itu wajib dia nafkahi gitu. Tapi istrinya boleh nggak berzakat sama suaminya? Kenapa tak boleh? Orang dia wajib rupanya menafkahi suaminya itu. Ini dizakatinya, cuma tak elok tengok orang kan begitu kan. Nanti dizakatinya suaminya. Zakat harta ibu berapa? 30 juta. Kepada siapa ibu zakatkan? Kepada suami saya. Nanti dapat dari suaminya minta lagi. Untuk aku jual duit itu ya, kata dia. Balik ke dia lagi kan tak elok. Tak terputar duit tu. Cukup ya, nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta ya qadiyal hajat wa mujibad da'awat. Aqdi hawaijana wa hawaijil muslimin wal mu'minin bijahi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-farid al-samad allazi lam yalid wa lam yulad. Taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.